Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Abi Senara di Coding Line Channel. Kali ini kita masih melanjutkan serial web ujian online episode yang ke-9. Di episode sebelumnya, kita sudah berhasil melayout halaman soal ujian. Kali ini, kita akan memasukkan data hasil ujian para siswa ke database dan juga menambahkan timer pada halaman soal ujian tersebut. Sekarang kita login aja, masukin emailnya. Kemarin itu aang ya, aang@mail.com. Ini untuk email user ya. Lalu passwordnya sekarang kita masuk ke halaman soal ujian, klik di sini ya. Oke. Nah, ini halaman soal ujian yang kemarin udah kita buat ya. Untuk nomor 1 lagi kita isi ya. Sekarang ini begini, asal aja ya. Lalu ini RAM C ya. Lalu ini, lalu ini nggak bisa bener ya, buat simulasi aja. Lalu kita lompat ke nomor 10 ya. Nah, di sini ada tombol selesai ya. Sekarang saya mau aktifin tombol ini. Jadi ketika si user mengklik tombol selesai, lalu oke, maka jawaban-jawaban si user kita kirim ke database ya. Kita masukin data-datanya, kita tentuin nilainya juga, lalu kita tampilkan halaman hasil ujian. Sekarang kita ke text editor. Kita ke folder soal ya. Oh bukan ya, ke folder ujian. Lalu ke soal.php. Ke atas, nah sekarang kita buat ini teman-teman. Halaman jawaban.php. Kita buat di sini. Kita buat file baru. Jawaban.php. Kita buka tag PHP. Di sini kita copy. Ke atas, kita copy dari sini ya. Sampai sini. Ctrl C. Paste. Saya kasih komentar dulu. Jika tombol ujian selesai ditekan. If is set $_post, kita masukin name-nya itu submit ya. Kita lihat bahwa nah ini ya, name submit. Pertama kita ambil dulu jawaban-jawaban si user ya. Kita tampung dalam variabel. Saya kasih nama $pilihan. Sama dengan $_post pilihan. Lihat name-nya ya. Atas. Nah ini ya, name-nya pilihan. Lalu kita perlu juga ID soalnya sama jumlah soal ya. Dan ini kita belum punya nih. Jadi kita buat dulu. Kita buatnya di sini ya. Kita buka tag input. Type-nya hidden. Ya kita tampilin ya. Lalu name-nya saya kasih ID_soal. Kita kasih array ya, silakan ada banyak. Lalu value-nya, jadi kita copy aja ya. Nih.
bukan dari sini ya, dari sini aja nih yang ada PHP echo nya ya. Ctrl C, paste sini ya. Filenya itu ID ya, untuk ID soal. Kita buat satu lagi untuk jumlah soal ya. Name-nya jumlah soal, lalu value-nya dolar jumlah soal. Ini diambil dari sini ya. Nah, ini. Sekarang ini kita kirim nih. Sini. Kasih nama dolar ID soal sama dengan dolar underscore post tadi ID underscore soal. Copy ini untuk jumlah soal, namanya jumlah soal. Kita buat variabel lagi ya. Yang pertama dolar benar. Ini untuk nampung jawaban benar ya dari jawaban si user. Pertama kita buat 0 dulu. Lalu dolar salah, ini untuk jawaban salah si user atau siswa ya. Kita buat 0 dulu, lalu untuk jawaban kosong. Setelah itu kita buat looping. Pakai for aja. Awalnya kita beri 0 sampai dengan i lebih kecil dari jumlah soal. Lalu i plus plus ya, kita increment. Kita buat variabel lagi dolar nomor. Ini untuk nomor ID soal ya, sama dengan dolar ID soal, kita ambil i-nya, dolar i. Lalu kita buat pengecekan. Yang pertama untuk jawaban kosong ya. Jika si user tidak menjawab. If empty dolar pilihan dolar nomor. Jadi kalau si user ada pertanyaan nggak dijawab, maka kita tambahin jumlah jawaban kosong ya, dolar kosong plus plus. Jadi variabel yang udah kita buat ya. Else kalau si user mengisi jawaban, kita buat variabel dulu untuk ambil jawaban si user. Dolar jawaban sama dengan dolar pilihan nomor. Lalu kita cek jawaban si user ke database ya. Cocokkan jawaban user ke database. Dolar query check, kita buat query di sini sama dengan MySQL query dolar koneksi select bintang from table underscore soal, where ID sama dengan dolar nomor, and kunci jawaban sama dengan dolar jawaban. Lalu kita ambil hasilnya, dolar cek jawaban sama dengan MySQL 6 rows.
dolar query check. Kita buat pengecekan if dolar cek jawaban. Kalau jawabannya benar atau sesuai dengan database ya yang udah kita buat, maka kita tambahin jumlah jawaban benar dari si user ya, dolar benar plus plus. Else, tapi kalau jawabannya salah, maka kita tambahin jumlah jawaban salah si user, dolar salah plus plus. Kalau jawabannya sudah kita ambil semua, maka kita tentuin sekarang nilainya. Untuk nilai si user ini, saya pengen nilai maksimalnya 100 ya. Jadi rumusnya itu begini. Rumus nilai sama dengan 100 dibagi jumlah soal dikalikan dengan jumlah jawaban yang benar. Nah, gini rumusnya ya. Sekarang kita buat dolar nilai sama dengan 100 dibagi dolar jumlah soal dikalikan dolar benar, jumlah jawaban benar ya. Saya pengen kasih satu angka di belakang koma ya, nggak bulat. Tambahin lagi dolar nilai sama dengan number format. Dolar nilai kasih satu angka di belakang koma ya, 1. Setelah kita dapat nilainya, kita cek ke database ya. Nilai minimal itu kan 60 ya. Jadi kalau dibuat 60 dia gagal, kalau 60 ke atas maka siswa lulus ya. Kita buat variabel dulu, dolar, saya kasih nama query nilai. Kita buat query ya. Sama dengan MySQL query dolar koneksi select bintang from tabel pengaturan. Lalu kita ambil row-nya sama dengan MySQL fetch source dolar query nilai. Baru kita ambil datanya ya. Dolar nilai min. Kita ambil nilai minimalnya ya. Sama dengan dolar row nilai minimal. Ini untuk pembanding ya antara nilai si user dengan nilai minimal. Kita perlu juga tanggal ya, tanggal si user ngerjain ujian. Kita buat variabel lagi dolar tanggal sekarang sama dengan date year Monday. Lalu kita perlu juga ID si user, dolar ID user sama dengan dolar session SSID. Kita ambil waktu login ya. Setelah itu baru kita masukin datanya ke database ya. Tapi kita cek dulu. If dolar nilai, jika nilai si user lebih kecil dari dolar nilai minimal. Maka kita insert datanya. MySQL query dolar koneksi insert into table underscore nilai values pertama 0, lalu
$id user ya, untuk id user. Setelah itu jumlah jawaban benar, $benar. Lalu jumlah jawaban salah ya, $salah. Lalu jumlah jawaban kosong ya, $kosong. Lalu kita masukin juga nilainya ya. Lalu tanggal sekarang. Satu lagi untuk statusnya ya, statusnya gagal. Soalnya kan di sini lebih kecil ya, di sini gagal. Coba kita cek ke database ya, tabel nilai. Ini ya, ID-nya 0, terus kita buat ID user benar, salah, kosong, nilai, tanggal, dan status. Else kalau nilainya lebih besar dari nilai minimal atau sama ya, maka ini kita copy aja. Paste, ini kita rubah jadi lulus. Setelah itu kita alihin halamannya, header, location, hasil ujian.php. Langsung kita tampilin hasilnya. Kita exit. Save ya. Sekarang kita cek ya. Ini kita logout dulu. Masukin emailnya, password. Coba kita cek scriptnya lagi ya. Cek sini. Nah, ini jumlah soalnya nggak pakai array ya, jumlah soal kan 1 ya. Di soal ya pakai array, soalnya kan ada banyak. Di sini, oke. Saya lihatin contekan jawabannya dulu ya. Nah ini ya, buat pengecekan aja. 1B ya, nomor 2C, nomor 3C, nomor 4B ya, nomor 5D, nomor 6C, nomor 7A, nomor 8B. Nah di sini saya salahin ya, buat pengecekan jawaban salah. 9C saya salahin juga. Nomor 10D. Nah di sini saya kosongin untuk cek jawaban kosong ya. Jadi yang benar 7, salah 2, kosong 1 ya. Jadi statusnya mesti lulus nih. Kita klik selesai. Oke. Nah tampil teman-teman. Jumlah jawaban benar 7, salah 2, kosong 1, nilai 70. Statusnya lulus ya. Berarti script kita udah jalan ya. Coba kita buat satu lagi. Ini kita logout. Kita registrasi dulu ya. Full name-nya Juli Supriyadi. Username-nya Juli. Emailnya juli@mail.com. NIS-nya NIS 009. Passwordnya dan confirm password. Sign up. Berhasil. Kita login. Emailnya Juli. Kita klik mulai ujian. Oke. Kita lihat contekannya lagi ya. 1B.
2C, 3C, 4B, 5D, 6C. Ini saya buat salah nih. 7A saya buat salah juga. 8B saya buat salah juga. 9 dan 10 saya kosongin ya. Jadi benar 5, salah 3, kosong 2 ya. Mesin statusnya gagal nih. Selesai. Oke. Nah ini hasilnya ya. Jawaban benar 5, jawaban salah 3, jawaban kosong 2. Nilai 50 gagal ya. Soalnya nilai minimum itu kan 60 ya. Kita cek ke database masuk enggak. Nah ini masuk ya. Kita logout dulu. Kita registrasi siswa baru ya. Full name-nya Apul Simanjuntak. Username-nya Apul. Emailnya apul@mail.com. NIS-nya NIS 010. Passwordnya confirm password. Berhasil. Masukin emailnya. Full passwordnya. Klik sini. Sekarang saya mau buat fitur timer ya teman-teman. Jadi ini selamat datang siswa ini ya, nama siswa. Saya mau ganti sama timer di sini. Jadi kalau waktu sudah habis, walaupun siswa belum selesai mengerjakan ujian, maka dia harus menyelesaikannya ya. Kita ke text editor. Kita ke template ya, ke navbar. Kita close dulu. Nah ini saya copy, Ctrl C, paste. Sebenarnya ya. Ini saya hapus. Saya nggak pakai nih. Saya buka TextPan. Kelasnya font weight bold. Lalu font size-nya 6. Saya kasih juga margin N-nya 2. Isinya sisa waktu. Lalu di sini saya buka tag button. Type-nya button. Kelasnya btn outline danger. Lalu btn xs extra small ya. Lalu font size-nya 6. Sini saya kasih ID ya. Nanti mau kita tangkap. Saya kasih namanya sisa. Isinya kita masukin waktunya ya, yang kita tentuin di tabel pengaturan. Waktunya itu kan 30 menit ya. Nanti saya membuatnya begini. 0 ini untuk jam. Lalu 30 untuk menitnya ya. Untuk detiknya 00 begini. Ke atas di sini saya kasih ID ya. Mau kita tangkap nanti. Saya kasih nama nav_ujian. Lalu ini kita sembunyiin dulu. Saya kasih kelas visually hidden. Jadi navbar ini akan tampil ketika di halaman soal ujian ya, ini dikerjakan oleh siswa. Tapi kalau bukan, maka ini nggak ditampilin. Kita ke sini ya, script.js.
Kita cek lagi ya. Ini udah kita kasih ID ya. Yang ini juga mesti kita kasih nih supaya gampang tangkapnya. Kasih nama ID sama dengan nav user ya. Kita ke atas dulu ya. Kita tangkap dulu elemennya. Let nav user sama dengan dokumen get element by ID. Masukin ID-nya tadi nav underscore user. Satu lagi untuk nav ujian ya. Nav underscore ujian di sini. Nav ujian. Ke bawah dulu. Di sini ya. Pertama kita sembunyiin dulu nav user ya. Nav user. Caranya kita tambahin aja kelas list ya. Kita tambahin kelas punyanya bootstrap. Kelas list add. Nama kelasnya itu untuk nyembunyiin visually strip hidden. Lalu kita tampilin nav ujiannya. Nav ujian class list, kita hapus ya. Kita hapus kelas visually hidden nya yang nyembunyiinnya. Jadi tampil ya. Remove visually hidden. Jadi di sini nav usernya kita sembunyiin, kita tambahin kelas visual hidden, nav ujian kita tampilin, kita hapus kelas visual hidden-nya, jadi tampil dia. Kita ke navbar lagi, dan ini kan statis teman-teman. Nah, supaya dinamis kita mesti buatin fungsinya ya. Kita ke config. Function, saya kasih nama fungsinya durasi, parameternya $waktu. If $waktu, kalau waktunya itu lebih kecil dari 60 menit atau di bawah 60 menit ya, kita atur jamnya, $jam sama dengan 0. $menit, kita atur menitnya ya, sama dengan pakai operator ternary di sini. $waktu, if jika $waktu lebih kecil dari 10 menit dan $waktu lebih besar atau sama dengan 0, maka $waktu sama dengan 0 tambah $waktu. Jadi kalau waktunya itu lebih kecil dari 10 menit dan lebih besar dari 0, maka kita tambahin 0 ya. Waktu yang kita tampilin tapi di depannya kita tambahin 0 lagi. Tapi kalau di atas 10 menit, kita tampilin aja waktunya, $waktu. Lalu kita atur detiknya sama dengan 00. Else, tapi kalau waktunya 60 menit ke atas, kita atur $jamnya sama dengan $waktu dibagi 60. Misalkan waktunya 90 menit, 100 menit, maka kita bagi 60 ya. 60 kan untuk 1 jam ya.
Dan ini hasilnya koma nih. Supaya hasilnya nggak koma, kita mesti bulatin ke bawah ya. Sini kita panggil fungsi floor untuk pembulatan ke bawah. Masukin. Lalu kita atur menitnya. $menit sama dengan $waktu dikurang $jam dikali 60. Yang ini kita copy lagi. Kita benerin. Saya ganti menit. Ini menit. Ini menit. 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 Lalu kita atur detiknya. Kita buat 00. Setelah itu baru kita return $jam 2 separatornya, lalu $menit separator tik 2 sama $detik. Fungsinya sudah, sekarang kita panggil waktu yang kita tentuin di tabel pengaturan ya. Ke sini soal.php. Ini kita copy aja. Taruh atas sini. Saya rubah query ujian. Diambil dari tabel pengaturan. Saya ganti ujian. Saya ganti jadi MySQLi feature source query ujian. Sekarang kita ke navbar. Nah, ini kita ganti semua fungsi yang tadi kita buat. PHP echo tambah fungsi tadi durasi ya. Kita masukin di sini. Ujian waktu. Ini waktu yang kita tentuin di tabel pengaturan ya. Save. Sekarang kita lihat. Kita logout dulu. Kita masukin emailnya apul@mail.com, lalu passwordnya. Ada error ya, ini nggak tampil nih. Cek. Oh, ini nggak ada dolarnya ya. Ini kan fungsi. Save. Kita refresh. Nah, tampil ya. Kita klik di sini. Kita cek tampilnya timernya. Nah, tampil ya. Waktunya 30 menit ya. Ini kita atur di halaman pengaturan ujian. Tapi ini baru sekedar tampil ya. Soalnya ini belum jalan nih. Jadi sekarang kita buatin lagi fungsi untuk menghitung mundurnya ya. Atau countdown ya. Sekarang kita ke text editor. Kita ke script.js ya. Sekarang kita buatin fungsi untuk jalan timernya. Kita buat variable let timer ujian sama dengan kita panggil fungsi set interval, lalu kita jalanin fungsi countdown. Ini kita belum buat nih. Setiap 1000 milisecond atau 1 detik ya. Nah, sekarang kita buat fungsi countdownnya.
function countdown. Pertama kita buat variabel dulu, let current time sama dengan dokumen get element by id. ID-nya itu sisa. Elemen sisa ini nih ya, waktu ini teman-teman. Lalu kita buat elemen lagi, let array time sama dengan isinya kita pecah ya, isi dari elemen sisa ini. Ini kan 0.2 30.200. Nah ini kita pecah nih. Kita pecah berdasarkan separatornya itu titik 2 ini. Current time, kita ambil inner tag-nya, kita panggil fungsi split untuk mecahnya ya. Kita masukin separatornya titik 2 di sini ya. Lalu kita buat variabel lagi, let hour sama dengan, kita ambil array yang pertama ya, array time 0. Ini untuk jam ya. Kita buat variabel lagi, let menit ya. Ini untuk menitnya. Kita ambil yang kedua, indeksnya 1. Satu lagi untuk detik, second ya. Sama dengan, nah di sini nanti kita buat fungsi ya untuk ngejalanin detiknya atau timernya ya. Nah, fungsinya check second. Isinya array time, kita ambil yang kedua ya, yang indeksnya 2 ini ke detik ya. Lalu kita kurangin 1. Kita buat dulu fungsinya, function namanya check second. Parameter saya kasih sec gitu aja, secondnya. Kita buat pengecekan, if kalau detiknya itu lebih kecil dari 10 dan lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau detiknya antara 0 sampai 10, maka kita atur detik sama dengan 0 ditambah second, ditambah detik ya. Jadi kita ambil 0 depannya. Kita buat satu lagi, if kalau detiknya lebih kecil dari 0, maka kita rubah jadi 59. Setelah itu kita return. Kita balik lagi ke sini. Kita buat pengecekan lagi. If second sama dengan 59, maka menitnya kita kurangin 1. Lalu kita buat pengecekan. If kalau menitnya lebih kecil dari 10 dan lebih besar sama dengan 0, jadi kalau menitnya antara 0 sampai 10, maka menitnya sama dengan kita tambahin 0. Lalu kita buat pengecekan yang kedua, if kalau menitnya lebih kecil dari 0 dan jamnya lebih besar dari 0, maka menitnya kita buat jadi 59. Satu lagi, if
Kalau menitnya sama dengan 59 dan detiknya sama dengan 59 dan jamnya lebih besar dari 0, maka jamnya kita kurangi 1. Kita buat pengecekan lagi. Jika waktu habis ya, if jika menitnya lebih kecil dari 0 dan jamnya sama dengan 0, kita habis nih ya, maka kita panggil fungsi clear interval. Kita masukin timer ujiannya. Setelah itu saya mau merubah tulisannya ya. Ini pas habis saya mau ganti jadi habis tulisannya. Current time, panggil inner tag. Sama dengan habis. Terus saya juga mau ngasih efek ngeblink ya. Setelah habis tulisannya berubah dan dia ngeblink. Current time, kita kasih kelas add namanya blink. Ini kita belum punya nih, nanti kita buat. Kita ke soalnya, ke atas, saya taruh sini aja ya. Kita kasih style, jadi nama kelasnya itu blink ya. Kita kasih properti animasi, namanya saya kasih blinker, durasinya 6 second, speednya linear, lalu iterasinya infinite. Lalu kita atur keyframe-nya, add keyframe, kita panggil namanya tadi blinker. Pada saat 50%, opacity-nya kita buat 0. Kita hilangin dulu. Lalu saya juga membuat tombol submit satu lagi ya. Sini ya. Ini saya copy aja. Kita benerin. Name-nya saya ganti jadi timeout. ID-nya timeout. Lalu alert-nya ini saya hapus. Kita nggak perlu. Makanya kita buat tombol yang baru ya. Saya ganti dari timeout. Lalu ini saya hapus juga, kita nggak perlu, soalnya ini nggak kita tampilin. Kita balik lagi sini, kita ke atas dulu ya, tangkap elemennya. Ini kita copy aja. Nah, variabelnya saya kasih button out, jadi ID-nya time out. Ke bawah, sini ya, kita panggil fungsi set timeout. Waktunya kita buat 3000 milisecond atau 3 detik ya. Jadi efek ngeblinknya ini 3 detik ya.
Isinya kita klik tombol button out-nya. Button out, klik. Lalu kita return. Terakhir kita update ya timernya. Return current time, tag sama dengan hour plus titik 2 plus menit plus titik 2 plus second. Kita ke jawaban. Nah, di sini kita tambahin teman-teman. If is set, post submit, dan or is set $_post timeout. Kayaknya beres ya. Sekarang coba kita cek, refresh. Nah, jalan teman-teman ya. Sekarang coba kita kerjain. C, ini C, ini B, D, tercontekannya nomor 6 C ya, nomor 7 A, 8 tekannya B, tersalin ya, C 9 tekannya C, salin juga A 10, biarin kosong ya. Jadi ceritanya ini waktunya kehabisan si user ya, ini belum selesai, jadi kita biarin ini waktunya habis, dia harus selesai ya. Waktunya habis. Nah, dia ngeblink ya. Nah, selesai ya. Jadi ketika waktunya habis, user harus menyelesaikan ujiannya walaupun belum mengisi semua jawaban. Jawaban benar 7, salah 2, kosong 1 ya. Nilai 70, lulus. Sekarang coba kita logout dulu. Coba kita rubah waktunya ya. Kita pakai admin mail.com, passwordnya ke pengaturan, ini kan 30 nih. Coba kita rubah jadi 5 menit misalkan. Misalnya kan berubah ya. Simpan. Oke. Rubah ya 5 menit. Logout. Kita buat user baru. Misalkan Budi Santoso. Username-nya Budi. Mailnya budi@mail.com. NIS-nya NIS 019 misalkan. Passwordnya confirm password. Hasil skin password. Coba ya. Oke, misalnya waktunya 5 menit ya. Jadi kan kita setting 5 menit. Nah, bener ya, 5 menit. Tes lagi. C, bener ya, ini benar, ini benar. Ini benar. Ini benar ya. Benar 5 nih. Saya salahin 3 ya. A, misalnya kan C. Ini B, misalnya A ya. Ini D juga salah nih. Nah, yang 9, 10 saya kosongin. Nah, ini ya. Ceritanya si user kehabisan waktu dan masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Habis ya. Ini jawaban benar 5, salah 3 dan kosongnya 2 ya. Nilai 50, statusnya gagal.
Jadi ini teman-teman, kita sudah menyelesaikan halaman soal ujian dan memasukkan datanya ke database. Untuk halaman nilai ujian dan juga dashboard, silahkan diselesaikan kalau teman-teman mau melengkapi aplikasi web ini. Jika perlu referensi, silahkan lihat video-video saya yang lain, baik di serial web sekolah, Poskasir, ataupun rekam medis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support dan donasinya ke channel ini. Mudah-mudahan kedepannya channel kita ini akan semakin baik lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.